Saya seperti biasa sebelumnya izin share screen dulu ya. Ya, silakan Bu. Warnanya cerah banget ininya, screen-nya. Bagus, Bagus, eye catching. bagus, eye catching. Maklum, ini Emang dibuatin soalnya sama orang tergantung moodnya. kirain karena tobat. Kalau karena terbalik karena kayak topiknya ini, jadi harus semangat. betul. Silakan Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita masih banyak bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan untuk sehat, ya, diberi kesempatan untuk hidup. Dengan hidup dan sehat inilah moga-moga hari demi hari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan semakin lebih optimal dan lebih menjadi amal unggulan. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya diamanahkan untuk membahas tentang taubat dan istighfar. Ya, mungkin kita mulai dulu dengan istighfar karena nanti awal dari seseorang bisa bertaubat kita memulai dengan istighfar terlebih dahulu. Kalau istighfar berarti mengucapkan keutamaan yang dulu pernah Allah berikan kepada mereka, Allah anugerahkan juga kepada kita. Sedangkan nanti taubat lebih kepada action, tidak sebatas dengan mengucapkan kalimat istighfar. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita mulai terlebih dahulu. Kenapa kok kita perlu beristighfar? Lalu kenapa ada kalanya dosa itu tidak cukup dengan istighfar, tapi ditambah dengan permohonan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya punya banyak dosa dan punya banyak kekurangan. Ini tuh ya, punya banyak kekurangan dan punya banyak kesalahan. Dalam surat At-Tahrim, surat 66 di ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa ada kalanya gelapnya hati kita, gelapnya kehidupan kita, ketidaknyamanan kita, kegalauan kita, tertutupnya banyak pintu rezeki, pintu kebaikan, bisa jadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita, tapi karena hati kita gelap, penuh dengan noda kemaksiatan, adanya sebuah kesalahan yang menyebabkan pertolongan Allah itu susah masuk karena kitanya yang tidak mempersiapkan diri membuka hati kita dengan cahaya kebenaran, cahaya kebaikan. Dan itulah dalam surat At-Tahrim ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan istighfar ini akan menghapus, jadi akan menjernihkan hati kita dari noda-noda kemaksiatan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Jadi segala keburukan-keburukan itu akan dihapuskan oleh Allah. Seperti cermin yang tadinya kotor dengan dibersihkan itu, cerminnya menjadi jernih, maka fungsinya akan lebih optimal. Bisa menembus cahaya dan bisa melihat
kenyataan yang sebagai fungsi cermin itu sendiri. Tapi kalau cerminnya penuh dengan noda, bisa jadi kan dipakainya tuh nggak enak. Nah, begitulah Allah ilustrasikan kalau hati kita penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak diturunkan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena Allah meninggalkan Nabi Muhammad, bukan karena Allah tidak mau menolong Nabi Muhammad. Pertolongan mah udah ada, pertolongan mah udah disiapkan, tapi karena ada penghalang turunnya pertolongan Allah itu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa penghalangnya? Penghalangnya itu adalah dosa-dosa, adanya kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu kisah waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy yang membawa beberapa catatan titipan dari orang Yahudi. Nah, turunnya surat Al-Kahfi ketika mereka dititipkan pertanyaan oleh orang Yahudi, tolong tanyakan kepada Muhammad untuk menunjukkan dia itu nabi atau penipu. Tanyakan tentang pemuda yang bersembunyi di dalam gua, tanyakan tentang seorang nabi yang disebutkan dalam Taurat 1 kali, lalu dia sudah keliling dunia, dan tanyakan dia tentang ruh. Niscaya 3 jawaban ini yang akan mengukur Nabi Muhammad ini penipu atau benar-benar menjadi nabi. Rasulullah SAW karena pertama kali ditantang dengan bawa-bawa titipannya orang Yahudi, Rasulullah yakin ini momen kalau Rasulullah sudah menjawab dengan tepat, ini peluang untuk terbukanya dakwah, terbukanya penerimaan dari orang-orang Bani Israel Yahudi. Nah, Rasulullah SAW yakin Allah pasti menolong, dan Rasulullah SAW berjanji dengan mengatakan, Inni fa'ilun dzalika goda. Besok besok akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi apa yang terjadi? Esok harinya, hari berikutnya, 3 hari berikutnya, sampai lebih dari sepekan, Rasulullah SAW tidak diturunkan ayat untuk menjawab pertanyaan itu. Rasulullah yakin Allah nggak akan meninggalkannya. Tapi kenapa ya hari demi hari kok pertanyaan itu tidak diturunkan wahyu? Sampai orang-orang Yahudi Bani Israel itu menghina Rasulullah. Ya, Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya. Dia nggak bisa jawab. Rasulullah sedih banget. Rasulullah baru tahu kalau ternyata Nabi Muhammad itu tidak diturunkan ayat bukan karena ayatnya belum siap. Ayatnya mah udah ada, ayatnya udah ready. Tapi kenapa kok nggak diturunkan kepada Rasulullah? Karena ada kemaksiatan yang dilakukan oleh Rasulullah yang menghalangi ayat itu diturunkan. Rasulullah baru tahu apa kemaksiatannya, turunlah surat Al-Kahfi. Ketika Rasulullah mengatakan, Inni fa'ilun dzalika goda. Besok saya akan jawab. Ini sebuah kemaksiatan. Kenapa? Karena kalau janji nggak boleh tanpa mengucapkan kalimat insya Allah, illa ayyasha Allah. Kalau janji kamu harus mengiringi janji kamu dengan mengucapkan insya Allah. Ya, barulah setelah Rasulullah sadar, ya walaupun Rasulullah tidak pernah ingkar janji, nggak pernah niat untuk mengingkari janji, tapi ketika janji harus dengan insya Allah. Manusia berencana, Allah yang menentukan. Nah, kita kan nggak menginginkan kalau pertolongan-pertolongan Allah terhalang membantu kita karena ada sebuah kemaksiatan yang kita lakukan. Kalau Rasul mah enak ada malaikat Jibril. Nah, kalau kita siapa yang mau ngasih tahu? Nah, disinilah akhirnya Rasulullah menyuruh kita untuk memperbanyak istighfar. Agar istighfar ini bisa jadi nih noda-noda kemaksiatan yang ada di dalam hati kita, yang menutup pintu hidayah, yang menutup turunnya pertolongan, itu segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling membahayakan adalah ketika dosa kita itu menghalangi pertolongan Allah, atau na'udzubillah min dzalik, suatu saat Allah ungkap dosa kita. Ya, dosa itu kan nggak kelihatan karena Allah Rahman sama kita.
Jangan sampai nanti suatu saat Allah udah gregetan sama kita, diungkaplah aib kita, diungkaplah dosa kita. Baru ya kita akan menyesal ya, dan itu sudah menjadi kata yang terlambat. Ini fadilah istighfar. Mumpung Allah masih tutup aib kita, maka dengan istighfar akan menggugurkan dosa-dosa kita. Juga fadilah yang berikutnya apa? Ya ini di dalam surat coba kalau kita lihat di sini surat Nuh. Ya dalam surat Nuh Allah juga menyebutkan bahwa ini bukan surat Nuh, ini surat Al-Anfal yang ini nih. Ya dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan ada kalanya nih Allah Subhanahu wa taala akan menahan azab yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Nah, selama kalian beristighfar kepada Allah, maka Allah li'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak akan mengazab satu kaum sampai kaum selama ada rasul, wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah juga enggak akan mengazab satu kaum selama mereka beristighfar kepada Allah. Jadi apapun musibah yang terjadi, COVID-19, sekarang ya kalau di Indonesia tuh banjir di Jakarta, banjir di luar Jakarta, longsor di mana-mana, jangan pernah bernegatif thinking bahwa Tuhan telah meninggalkan kita, Tuhan telah menghukum kita, itu mah Allah ya, itu mah kamu. Sedangkan selama kita ada yang beristighfar kepada Allah, kita akan menganggap ini bukan azab, ini adalah musibah, ini adalah ujian. Karena ujian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah sayang sama kita untuk proses pengangkatan derajat kita. Aduh, ini berisik ya. Tetangga lagi. Coba kalau pakai ini lebih jernih nggak? Mbak Met, Bu Met, kalau pakai ini jernih nggak? Sekarang berhenti, Bu. Iya, nggak kedengaran lagi Bagus, Bu. suaranya. Bagus, Iya. Bu. Iya. Jernih. Tadi Oke. kayaknya nggak lagi motong ubin apa begitu saya mulai Iya, motong ada ubin. ngebor. Iya itu sebelah rumah. Ya jadi positif tinggilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi bukan karena Allah mengadab kita. Sebab kalau kita menganggap ini adalah adab, berarti Allah sudah tidak lagi menganggap istighfar kita. Allah nggak lagi menganggap kita minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena Allah bersama dengan praduga hambanya. Lah kamu merasa diazab berarti kamu yang menganggap diri kamu istighfarnya nggak berefek. Tapi selama kita menganggap ya Allah ini mah adalah ujian. Yang namanya ujian pasti berat. Tapi ujian itu untuk mengangkat derajat seseorang. Nah, berarti insya Allah di balik setiap ujian kita dengan istighfar kita itu akan menambah derajat yang mulia dan juga akan memberikan banyak kebaikan. Ini dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-33. Sedangkan, nah ini kok nak ulang lagi ya. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah juga menyebutkan bahwa fadilah ya pentingnya beristighfar itu agar Allah sayang sama kita. Karena di ujung ayat bahkan dimulai dengan ayat tentang haid. Karena kan orang berpikir wanita yang haid itu wanita yang kotor, wanita yang istilahnya nggak sholat, nggak puasa, berarti ada kekurangannya lah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang perempuan walaupun dia haid, tidak sholat, ya tidak puasa, tapi dia tetap bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap bisa dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika wanita tersebut innallaha yuhibbut tawabina. Wanita tersebut bertaubat kan diawali dengan istighfar dan wanita itu juga menjaga kesucian. Luar biasa bahwa dengan istighfar kita, dengan merasa bersalahnya kita, itu justru akan memberikan fadilah buat kita. Allah semakin sayang sama kita. Dalam sebuah hadis ya, riwayat Muslim, itu kalau Allah udah sayang sama kita, siapa yang dipanggil sama Allah? Malaikat Jibril.
Malaikat Jibril itu tugas kan memang menyampaikan wahyu. Tapi kalau wahyunya berupa Al-Quran ke Nabi Muhammad udah selesai. Nggak ada lagi tugasnya menyampaikan wahyu. Tapi tugas yang berikutnya, jangan lupa malaikat Jibril tugasnya adalah malaikat pembroadcast. Maksudnya apa pembroadcast? Dia akan menyebarkan berita. Ya, salah satu beritanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang. Anggaplah Allah itu mencintai kita. Maka Allah akan panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, kalau Allah mencintai orang ini, anggaplah mencintai kita. Karena kita sering bertaubat, kita juga menjaga kesucian. Maka cintailah dia. Itu kata Allah kepada malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril nggak akan menyimpan informasi itu sendiri. Malaikat Jibril akan turun ke langit, turun ke bumi, menyampaikan dan membroadcast informasi ini. Kalau Allah menyampaikan informasi, Allah mencintai orang ini. Anggaplah itu kita. Maka kalian semua cintailah dia. Alhamdulillah, tidak ada penduduk langit, penduduk bumi, kecuali mereka mencintai kita. Ya, juga salah satu dari fadilah banyak istighfar, ya, astagfirullahaladzim, itu tidak hanya diampuni dosa, tapi pada saat terputusnya sebuah rezeki, kita kepingin membuka pintu rezeki dengan salah satu contohnya adalah hujan, yang hujan ini hujan lebat, tapi hujan lebatnya bukan malah menutup rezeki, tapi hujan lebatnya membuka rezeki. Karena hujan lebat ini akan yumditkum bi amwal, akan menambah harta, dan juga menambah anak keturunan, bukan malah jadi petaka, juga akan menjadikan aliran-aliran yang lebih menyuburkan kebun-kebun, ya, yang menjadi sungai, yang mengalir sebagai bentuk keindahan. Semua ini Allah Subhanahu wa taala akan bisa berikan kepada kita dengan salah satu cara, yaitu fakultus taghfiru, minta ampun. Jadi luar biasa, istighfar itu enggak hanya menggugurkan dosa kita, tapi juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain karena membuka rezeki, ya, memberikan banyak manfaat, bertambahnya harta yang barokah, terjaganya anak keturunan dengan aset, ya, SDA yang tidak hancur, tapi aset sumber daya alam yang benar-benar produktif, barokah. Semua ini bisa didapati melalui pintu beristighfar. Jadi luar biasa, istighfar itu benar-benar Allah Subhanahu wa taala memotivasinya banyak manfaat yang kamu dapati. Nah, sekarang ya bab tentang kalimat istighfar kan banyak. Astagfirullahaladzim juga istighfar. Yang penting jangan diplesetin dengan kalimat yang tidak difahami. Misalnya apa? Astaga naga. Itu anak saya kan, teman-teman itu suka kalau saya dengerin astaga naga. Itu astaga naga apaan? Itu kalimat istighfar milenial. Ya nggak boleh, mau milenial kek, mau kolonial kek, yang namanya istighfar ya kepada Allah ya astagfirullahaladzim. Jangan astaga naga, nanti istighfarnya sama naga lagi. Nah ini jadi jangan diplesetin kalau hal-hal yang sifatnya kalimat-kalimat yang sudah yang sudah baik, ya astagfirullahaladzim itu kalimat istighfar. Nah sekarang kan kita kepengen kalau kalimat istighfar itu bisa variatif, tapi kita tahu fadilahnya, kita tahu keutamaannya. Nah Allah mengabadikan di dalam Al-Quran. Banyak loh, gak cuman kamu, para nabi yang melakukan kesalahan. Orang-orang solih yang melakukan kesalahan. Ketika mereka melakukan kesalahan, lalu mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah suka dengan istighfarnya. Mereka diampuni, lalu kalimat istighfarnya diabadikan di dalam Al-Quran, sebab Allah memberikan kesempatan yang sama untuk mengulang apa yang pernah Allah berikan kepada
yang pertama kali mengucapkan kalimat istighfar ini bisa Allah berikan juga buat kita. Nah, untuk itu ayo kita kumpulkan beberapa dari kalimat-kalimat istighfar yang pertama kali dibuat redaksinya oleh para nabi. Ya, pertama istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu Nabi Adam bersama dengan pasangannya yaitu Ibunda Hawa melakukan kemaksiatan sehingga akhirnya membuat mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat istighfar inilah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan Allah pun memberikan kesempatan yang kedua ya untuk kembali ke kampung halaman di surga. Dan kita juga berharap ya Allah kan bisa jadi dosa yang paling banyak yang kita lakukan kepada orang adalah yang yang selalu bertemu dengan kita ya, dan itulah bisa jadi pasangan kita. Dengan istighfar Nabi Adam berharap ya Allah antara hati kita dengan hati pasangan kita itu dimudahkan untuk menerima kelebihan dan kekurangan, bisa kayaknya tuh kalau ngomong tuh ngeklik ya, saling menguatkan. Nah, bismillah, moga-moga dengan kalimat istighfar yang kita baca dari redaksinya Nabi Adam dan Ibunda Hawa akan berlaku sama buat rumah tangga kita. Itu istighfar kan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua ada ya istighfarnya Nabi Nuh. Ya, karena Nabi Nuh juga pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memaksa Allah agar Allah memberikan syafaat kepada putranya yang tenggelam dalam kemaksiatan. Maka Nabi Nuh kan menginginkan ya Allah agar ketika dia masih hidup, kan bisa jadi setelah Nabi Nuh setelah Nabi Nuh naik perahu hijrah ke tempat yang baru, dia punya lingkungan yang baru, dia punya rumah yang baru, dia menginginkan nggak hanya dia yang beristighfar kepada Allah mendapatkan keutamaan, tapi dia kepingin rumahnya menjadi rumah istighfar. Jadi rumahnya menjadi rumah yang penuh ampunan. Siapapun yang masuk ke dalam rumahnya Nabi Nuh, pulang itu menjadi ringan. Kenapa? Karena dosa-dosanya sudah dilebur di dalam rumahnya Nabi Nuh. Kenapa? Karena pemilik rumah sudah meminta agar siapapun tamu-tamu yang beriman masuk ke dalam rumah mereka, itu adalah proses pengampunan dosa. Ya Allah, kan kita juga kepengen kayak begitu. Tamu-tamu, anggota keluarga yang ada di dalam rumah kita ini ya adalah rumah yang menjadi peluang bagi mereka untuk digugurkan dosa-dosanya. Karena si pemilik sudah meminta kepada Allah bahwa rumah ini akan menjadi rumah peleburan dosa. Itu istighfarnya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh berdoa, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya, surat Nuh. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, waliman dakhala baitiya mu'minan, dan siapapun yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Dan juga walil mu'minina wal mu'minat, bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, dan jangan tambahkan bagi orang-orang yang zalim kecuali kebinasaan. Itu luar biasa ya, karena bisa jadi insya Allah ba'da pandemi ini teman-teman yang mungkin rumahnya sering dijadikan rumah berkumpul, sering open house, apalagi kalau di luar itu kan kadang ya sering dijadikan tempat kumpul untuk setiap acara. Berharap dengan rumah kita dipakai, kita sebagai tuan rumah tidak hanya membahagiakan tamu dengan konsumsi yang kita suguhkan, tapi tamu pun juga bersyukur karena rumah ini datang mungkin ada dosa, tapi keluar dari rumah kita melangkah dari
pintu rumah kita, ya sebanyak itu juga Allah gugurkan dosa-dosa para tamu kita, kan luar biasa. Kemudian juga nih, ada kalanya kita istighfar karena kita punya salah. Aduh, sholatnya nggak komitmen. Mungkin sekarang-sekarang aja kita komitmen. Dulu-dulu kan bisa jadi kita tertipu, terpedaya ya dengan metropolitan kan gitu. Dan kita menginginkan, aduh jangan sampai dulu kita kayak begitu, lalu nanti anak-anak kita nggak komitmen dengan sholat. Kita kan nggak bisa jaga mereka dari kecil ya sampai besar itu selalu di dalam dekapan kita, kan enggak. Ya ketika dia sudah mulai kuliah, dia sudah mulai dewasa, kan bisa jadi dia jauh dari kita. Tapi kita menginginkan dimanapun mereka berada, komitmen sholatnya itu selalu dijaga. Gimana caranya? Apakah kita selalu belikan alarm atau selalu kita bangunkan? Itu kan hanya ikhtiar manusia. Nah, sekarang kita juga bantu ikhtiar dengan kekuatan doa, bersandar kepada Allah melalui istighfarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mampu menegakkan, mendirikan sholat. Dan gak cuman aku, wa min dzurriyyati, juga anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Baru dilanjutkan dengan istighfarnya. Rabbana ufir lana. Rabbana ufirli. Kalau redaksi Nabi Ibrahim, ya Allah ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang yang beriman nanti di hari hisab. Dengan komitmen sholat di dunia, maka amal yang pertama kali dihisab yaitu sholat pun anak-anak kita, keluarga kita itu sudah tidak ada ganjalan lagi. Kemudian ya ada lagi nih, kita menyadari, ya Allah kenapa sekarang dari bulan Maret ya kita tuh terlockdown gara-gara COVID, gara-gara pandemi. Dan dulu juga Nabi Nuh alaihissalam kan juga pernah terlockdown di dalam perutnya ikan paus. Jadi orang yang dalam kondisi terpuruk, jatuh banget itu bisa dengan doanya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh itu udahlah jatuh ke laut, ya itu kan berarti gelap. Kemudian dimakan ikan paus, ya itu juga tambah gelap. Kegelapan yang berikutnya kan ikan paus itu bukan di atas permukaan laut, dia kan adanya di bawah laut. Itu kan kegelapan yang amat sangat terpuruk banget. Ya udah jatuh dari daratan, ya dari perahu ke laut, dimakan ikan paus yang hidupnya juga di dasar laut dalam kegelapan malam. Nggak malam aja, kalau siang di dasar laut itu gelap. Nah, Allah menggambarkan ada kalanya kita pada saat terpuruk, jatuh, kita masih bisa kok bangkit, kita masih bisa kok diberikan pertolongan hidup lebih baik lagi. Gimana caranya? Bisa dengan memulai keyakinan positive thinking melalui doanya, istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Ya, yaitu ketika Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau dari segala kekurangan dan kesalahan. Inni kuntu minadh dhalimin, akulah yang melakukan kesalahan. Pengakuan ini yang membuat tadinya Nabi Yunus terpuruk, jatuh ke laut, dimakan ikan paus, dibawa ke dasar laut. Dengan doa ini masih ada kesempatan yang kedua. Diselamatkan, naik ke atas permukaan, gak cuman muncul, gak cuman timbul, tapi bisa lebih baik lagi. Karena setelah itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya lagi bisa jadi nih
dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, kita akan mengambil manfaat pelajaran dari istighfarnya sahabatnya Rasul, yaitu Muhajirin dan Ansor. Yang awalnya mereka kan saling iri, saling dengki ketika pembagian harta rampasan. Kok Rasulullah SAW ketika membagi harta rampasan banyaknya yang dikasih ke orang Mekah. Padahal kan ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka nggak bawa apa-apa kan, cuman bawa badan doang. Ya, nah orang Madinah lah yang menolong Rasulullah dan menolong para muhajirin Mekah di Madinah. Masa begitu perang, kok Rasulullah banyak kan bagi-bagi gonimahnya kepada orang Mekah. Orang Madinah itu kayak ditinggal. Jadi bahasa kita tuh kayak uh, hingga akhirnya mereka saling gesekan. Muhammad mah begitu, kalau butuh doang ingat sama kita. Ya, itu sebuah kesalahan. Sampai akhirnya mereka baru nyadar, ya Allah, ternyata Rasulullah itu begitu mencintai orang Madinah. Tapi orang Madinah, cara Rasul mencintai orang Madinah berbeda dengan cara Rasul mencintai orang Mekah. Karena kan masing-masing punya kebutuhan yang berbeda. Sehingga apa kata Rasulullah SAW, apakah engkau tidak nerima, apakah engkau tidak bahagia ketika saudara-saudaramu yang di Mekah kan mereka nggak punya apa-apa. Lalu Allah hadiahkan kepada mereka harta mereka yang dulu mereka tinggalkan di Mekah. Kan awalnya mereka bukan orang miskin, orang kaya ya di Mekah. Ya para saudagar-saudagar kaya. Tapi ketika hijrah ke Madinah kan mereka meninggalkan semua harta mereka. Lalu Allah memberikan hadiah untuk mereka melalui harta rampasan. Sedangkan kalian para penduduk Madinah, ya kalian juga dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena teman-teman kalian dari Mekah membawa harta dunia, sedangkan kalian orang Madinah, kalian membawa aku. Jadi membawa Rasul. Jadi Rasul menjadi sudah dihibahkan menjadi orang Madinah, tidak lagi menjadi orang Mekah. Barulah penduduk Madinah ya, orang-orang Yasrib, para sahabat menyadari, ya Allah, ini gara-gara kita punya perasaan iri hati dan dengki. Jadi memandang segala sesuatu negatif thinking terus, nggak positif thinking, bawaannya kesel aja deh. Nah, bisa jadi karena dosa itu. Nah, gimana digugurkan? Akhirnya orang Mekah dan Madinah itu Muhajirin Ansor menjadi sahabat yang solid. Itu Allah suka dengan istighfar mereka. Ketika mereka beristighfar, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami, saudara-saudara kami, dan orang-orang yang beriman yang telah mendahului kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Tolong ya Allah, jangan Engkau jadikan penyakit hati di dalam ya hati-hati kami kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini beberapa contoh-contoh yang berharap fadilah-fadilah itu diberikan kepada mereka. Karena Allah mengabadikan di Al-Quran, berarti boleh dong kita mendapatkan kesempatan yang sama. Nah sekarang gimana ya waktu istighfar yang terbaik? Nah, waktu istighfar yang terbaik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada beberapa waktu. Pertama, waktu yang terbaik dalam surat Ali Imran ayat 135 kapan? Yaitu pada saat kamu instan melakukan kesalahan. Ya, jadi ketika ingat, sadar, ya Allah saya salah, cepat-cepat istighfar, astagfirullahalazim. Nah, itu ciri orang-orang yang masuk ke dalam surga. Kan wasiat dengan ampunan. Dengan ampunan dulu, baru setelah itu ke dalam
surga-surganya Allah. Siapa yang mendapatkan ampunan dari Allah? Ternyata kita salah. Aduh, astagfirullahaladzim, saya salah. Wastaghfaru lidunubihim. Langsung istighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kan begitu. Kemudian juga nih, kapan waktunya? Baru berkaitan dengan masalah timing. Ya, kalau tadi kan situasi, kondisi saat kita bersalah, mau pagi, siang, sore, malam, sakit, sehat, ya itu ketika sadar salah langsung beristighfar, itu juga menjadi waktu istighfar yang terbaik. Nah, ada lagi, kapan waktunya? Yaitu di waktu malam. Dimulai dari inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai lail. Dimulai dari 2/3 malam, ya, atau setengah malam, atau sepertiga, ya, sepertiga terakhir. Itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Selain mereka qiyamul lail, mereka membaca Al-Quran, juga ya mereka pun akhirnya beristighfar kepada Allah. Wastaghfirullah, menutup dengan istighfar. Innallaha ghafurur rahim. Kalau disebut dengan menutup, berarti ada lagi nih waktu yang terbaik, yaitu di akhir malam. Ya, yang disebut dengan akhir malam, wabil ashar, berarti di waktu sahur. Waktu sahur itu kan berarti sebelum datangnya waktu subuh. Manfaatkan di waktu-waktu tersebut ya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar menutup malam, memulai pagi, sudah terbuka pintu-pintu langit untuk mendatangkan rezeki, terbuka pintu-pintu bumi untuk mengeluarkan rezeki, ya semua jalan itu dipermudah, kemudian juga keluarga diberikan sakinah, mawaddah warahmah. Semua itu ketika memang bismillah kita mengawali dan mengakhiri dengan istighfar. Dan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita. Semua orang punya kesempatan yang sama. Tinggal kamu mau nggak mengambil kesempatan itu. Nah, sekarang saya mohon maaf ada yang tertinggal. Ya, kita tadi saya cari-cari filenya belum ketemu. Jadi sekarang bicara masalah taubat, kita harus melihat sifatnya Allah. Ya, Allah berhadapan dengan dosa kesalahan manusia itu menggunakan pertama, ada kalanya sifat Allah Ghafur. Nah, yang tadi kita bahas. Kalau Allah menggunakan sifat Ghafur, Maha Pengampun, berarti caranya kita minta ampun. Kita minta ampun. Dengan kita minta ampun, astagfirullahaladzim, itu insya Allah fadilah-fadilah tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gitu. Nah, yang kedua, kadang Allah ketika manusia itu melakukan kesalahan, Allah menggunakan sifat afun. Kayak kalau lagi Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh fa'fu anni untuk aku, boleh fa'fu anna. Itu Allah menggunakan kata al-afu, ya. Allah Maha pemberi maaf. Berarti apa yang harus kita lakukan ketika Allah menggunakan sifat al-afu? Berarti kita minta maaf. Gimana cara minta maaf? Ya, dengan bahasa tadi, Allahumma innaka afun. 2. Terus yang ketiga, Allah menggunakan sifat at-tawwab. Nah, ini yang menjadi tambahan materi. Ya, insya Allah nanti saya coba cari di file yang lain. Itu at-tawwab. Apa itu at-tawwab? Berarti Allah Maha Penerima Taubat. Kalau disebut dengan Maha Penerima Taubat, berarti kesalahan itu tidak cukup dengan minta maaf.
mau beribu-ribu Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna, nggak ada maaf bagimu. Atau ya kalau kesalahan itu dengan at-tawab, nggak cukup dengan istighfar. Mau istighfar berkali-kali juga nggak ngefek. Ya, sebab kalau Allah menggunakan kata at-tawwab, maha penerima taubat, biasanya ada konsekuensi hukum. Ada sebuah komitmen yang harus dilakukan. Ayo, sekarang kita lihat contohnya. Contohnya ada dalam surat Al-Baqarah. Tragedi yang terjadi pada saat itu dalam satu kejadian. Tapi pelakunya beda-beda dan kesalahannya beda-beda, maka Allah pun menetapkan cara menggugurkan dosa mereka beda-beda. Surat Al-Baqarah dari mulai ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-54. Ya, sampai ayat 54. Kejadian ini ketika ayat yang ke-49 wa idnajainakum min ali fir'aun, ketika Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun. Ya, melintasi Laut Merah dari Mesir, nyebrang Laut Merah sampai ke perbatasan Palestina. Itulah satu tempat yang disebut dengan daratan Bukit Tih, yang gunungnya namanya Gunung Sinai. Itu ya, daratannya Tih, gunungnya Gunung Sinai. Nah, kejadiannya di sini Allah sudah memberikan keselamatan kepada Bani Israel, tapi ternyata apa yang terjadi dengan Bani Israel? Di ayat yang ke-51-nya. Itu kan pertolongan Allah dengan Allah belah ya Laut Merah itu. Nah, sekarang kesalahannya Bani Israel dalam kejadian itu berbeda-beda kasusnya. Kesalahan pertama adalah kesalahan Nabi Musa alaihissalam. Kesalahan Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala cukup menggunakan sifat al-afu, maha pemaaf. Berarti Nabi Musa cukup minta maaf. Apa sih kesalahan Nabi Musa sehingga Allah hanya mencukupkan diri Nabi Musa minta maaf? Beda dengan kesalahan Bani Israel, ya umatnya. Kesalahan Bani Israel umatnya, Allah menggunakan kata tawab. Kalau menggunakan kata at-tawwab berarti harus bertaubat. Ada efek jerak, ada action sebagai bentuk komitmen. Serius kamu ingin menggugurkan dosa kamu. Ada efek jerak. Nah, apa sih kesalahan Bani Israel? Kok walaupun dia istighfar, minta ampun, minta maaf, nggak diampuni? Harus ada penegakan hukum sebagai komitmen. Bahkan penegakan hukumnya nih, sebagai bentuk taubatnya nih, nggak tanggung-tanggung. Disuruh bunuh diri. Dosa apa Bani Israel? Sampai mereka tidak cukup dengan minta maaf, Allah tidak maafkan, tidak cukup dengan istighfar, Allah tidak ampuni, tapi mereka harus bunuh diri mereka. Baru dianggap mereka sudah kembali suci. Ngeri banget. Alhamdulillah kita bukan umatnya Nabi Musa. Karena kalau umat Nabi Musa melakukan kesalahan yang sama, tertegak dalam Taurat kayak begini. Kita lihat apa kesalahan Nabi Musa dan kaumnya. Di ayat yang ke-51, kesalahan Nabi Musa ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Musa pada saat Nabi Musa diminta oleh Allah untuk ke Bukit Sinai. Ya, selama arba'ina lailatan, selama 40 hari. Ya, karena nanti kan Nabi Musa mendapatkan Taurat di sana. Tapi ada permohonan Nabi Musa yang itu membuat Allah marah kepada Nabi Musa. Kita bisa dilihat kesalahan Nabi Musa itu di
ayat yang ke-55-nya sampai 56. Ya, yaitu 54 ya, Bu, ya. ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, ya, lan nu'mina laka, ya Allah, kami gimana bisa beriman kepada Engkau? Kami ingin menambah yakin kalau kami bisa melihat Allah secara jelas. Nah, kan gitu. Terus kenapa kok langsung Allah fa'aqadathumus sha'iqatu wa antum tanzurun, langsung di apa ya, di ibaratnya tuh kalau di ayat itu kan langsung disamber ya sama petir. Nah, kita harus tahu dulu Allah Subhanahu wa taala dari awal sudah mengingatkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena ketika mereka sedang di Bukit Tih, Allah sudah tunjukkan ada Allah. Gimana contohnya Allah menunjukkan itu ada Allah? Itu di ayat yang ke-57-nya tuh. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan mereka di padang pasir, kepanasan, harusnya mereka mati karena kepanasan, tapi Allah lindungi mereka dari terik matahari dengan Allah naungi awan. Terus makannya dari mana? Allah juga tunjukkan Allah itu ada, yaitu mereka dapat kuliner dari langit, langsung kuliner dari surga, yaitu manna wassalwa. Minumnya dari mana? Minumnya itu di ayat yang ke-60. Ya, mereka mendapatkan minum dengan cara mukjizatnya Nabi Musa. Batu dipukul sama tongkat Nabi Musa jadi berapa mata air? 12. Jadi 12. Kenapa 12? Anaknya 12. Anaknya Bani Nabi Israel. Anaknya Nabi Yakub ada 12 yang dibeli dengan Bani Israel. Nah, Bani Israel itu udah jelas-jelas diperlihatkan ada Allah. Karena nggak mungkin segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Tapi karena Nabi Musa didesak oleh kaumnya dan Nabi Musa meminta kepada Allah untuk memperlihatkan diri, disinilah kesalahan Nabi Musa, meminta atas desakan umatnya yang menunjukkan apa ya, pemaksaan kepada Allah, padahal Allah itu mulia. Itu boleh cerita lanjutannya itu ada di dalam surat Al-A'raf. Allah pun juga nggak langsung menghukum Nabi Musa seperti dalam surat Al-Baqarah langsung dihantam sama petir, enggak. Tapi diajak dialog dulu. Cuman ya begitu deh Nabi Musa. Di ayat yang ke-143. Al-A'raf ya, Bu ya? Ya, surat ke-7. Ayat 143. Allah berikan alasan dulu. Bukan Allah nggak mau memperlihatkan diri, tapi manusianya yang lemah. Yaitu ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa mengatakan kepengen melihat engkau. Lalu jawaban Allah apa? Lantaroni. Musa, kamu nggak bisa melihat aku. Ya, tapi Nabi Musa tetap kepengen melihat Allah. Ya, akhirnya Allah berfirman, walakin unzur ilal jabali. Kalau gitu kamu lihat aja gunung itu. Ya, fa in istaqarra makanahu, kalau gunung itu tetap di posisinya berdiri tegak, fasaufa tarani. Kamu bisa melihat aku. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan gunung? Falamma tajalla rabbuhu. Baru yang datang apanya Allah nih? Falamma tajalla. Tajalla ini kalau teman-teman kepingin tahu itu kan ada dalam surat Al-Lail, Asyam, wan nahari idza tajalla. Susulannya ya, susulan apa? Tajalla itu ini cahayanya. Jadi nampak terangnya. Jadi baru cahaya. Kan begitu. Lebih cepat cahaya kan daripada bendanya. Kayak mobil. Kan ketangkap bisa jadi kan cahayanya Allah.
Ya, bersinarnya Allah itu nur, ada nur. Allah itu kan ada cahaya di atas cahaya. Nah, baru nangkep cahayanya Allah. Oh, ini cahayanya Allah. Ternyata gunung mampu nggak berdiri tegak ketika sang pencipta mau datang mendatangi gunung. Nggak sanggup gunung itu berdiri tegak. Apa yang terjadi dengan gunung? Maka gunung itu akan dakka wa kharra Musa. Gunung itu akan sujud. Lah gunung berdiri tegak tiba-tiba mau sujud. Nabi Musa Hancur. di atas gunung. Yang apa yang terjadi dengan Nabi Musa di atas gunung? Wa kharra Musa sa'iqa. Jatuhlah Nabi Musa. Baru Nabi Musa ya menyadari kesalahan dengan subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin. Ini juga bagian dari istighfarnya Nabi Musa. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin. Nah, ketika Nabi Musa mengatakan kesadaran dengan kesalahan ini dan beristighfar, Allah Subhanahu wa taala menerima, nggak dihukum. Itu yang kembali kita ke surat Al-Baqarah tadi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya ke surat Al-Baqarah yang ayat ke 50. Ya di ayat yang ke-52-nya ya. Tsumma afauna ankum. Lalu Allah maafkan ya kalian Nabi Musa ini mimba didzalika la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Itu untuk Nabi Musa. Lalu setelah Allah maafkan, Allah angkat derajatnya Nabi Musa ya dengan Allah berikan kitab dan Furqan. Tapi umatnya Nabi Musa ya udahlah jelas-jelas mereka menikmati mukjizat Nabi Musa dari mulai terbelahnya laut, dinaungi dengan awan, segala macam makan dan minuman. Mereka nggak cuman minta mana wasalwa kan sebelum membuat Allah marah. Ya setelah Allah berikan mana wasalwa, Allah berikan minum, mereka minta apa lagi? Itu di ayat yang ke-60. Timun nih Bu ya. Oh itu dia. Di ayat level banget gitu. Mintanya yang di dunia gitu ya. Benar, itu di ayat ke-61-nya. Wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahida. Aduh Musa, bosen. Makanya mana wasalwa. Padahal nggak perlu nyari itu kuliner dari langit. Tapi mereka bosen lah Musa, kita makan mana wasalwa lagi. Bisa nggak kamu minta kepada Tuhanmu? Yukhrij lana. Coba dikeluarkan dari tanah ini, dari padang pasir ini. Didikte lah. Minta apa aja tadi itu di situ. Ya minta bawang putih, kacang pedas, bawang merah. Itu dia mau bikin asinan kan gitu kan. Sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Itu Nabi Musa kesel. Ya Allah kenapa sih kamu kok malah minta mengganti sesuatu yang biasa gitu loh. Ya. Karena budak Bu. Kenapa? Karena budak kali, jadi seleranya masih rendah. Ya begitu deh. Ya, nggak bersyukur banget kan begitu. Nah, marahnya Allah lagi kembali ke ayat ke belakang, ke ayat yang ke-54-nya. Ternyata mereka menzolimi diri sendiri dengan cara membuat patung anak sapi. Itu yang Allah marah. Dan lihat ketika Bani Israel melakukan itu, cukupkah mereka minta ampun sama Allah dimaampuni? Tidak. Cukupkah mereka minta maaf sama Allah dengan lalu dimaafkan? Tidak. Tapi lihat Allah menggunakan sifat Allah At-Tawwab. Dengan firman Allah, fatubu, segera bertaubatlah kalian kepada ya pencipta kalian. Dengan cara faqtulu anfusakum, disuruh bunuh diri. Suruh bunuh diri. Makanya saya bilang tadi alhamdulillah kalau umat Nabi Muhammad orang yang syirik disuruh bunuh diri, nggak ada lagi deh yang syirik kan begitu kan. Ini Nabi Musa aja dengan kitab Tauratnya pelaku-pelaku syirik itu disuruh bunuh diri. Dan kenapa disuruh bunuh diri?
dan Allah menggunakan sifat Allah untuk mengampuni dosa mereka tidak dengan istighfar, tidak dengan minta ampun, karena di ujung ayat 54, innahu huwat tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, kalau begitu dosa apa yang tidak cukup dengan istighfar, tidak cukup dengan minta ampun? Biasanya dosa-dosa yang Allah gunakan sifat tawab adalah dosa-dosa yang ada konsekuensi hukum pidana atau perdata. Contoh misalnya, sederhana aja deh, kita berjanji pakai sumpah, terus dilalah nggak bisa kita tunaikan dengan alasan apapun. Misalnya mungkin dulu sering, ntar deh kalau gue kerja pertama kali nih, gue jajanin, gaji pertama gue jajanin kalian semua. Ya, Allah lo jangan ngomong kayak gitu loh, kan bisa jadi teman-teman nggak percaya gitu loh. Allah lo jangan ngomong kayak gitu loh, biasa duit di tangan mau duit di kepala mah beda. Kita kan emosi, nggak dianggap gitu janji kita. Gara-gara kita nggak dianggap janji kita, kan bisa jadi akhirnya kita menguatkan dengan kata sumpah. Sumpah, tar gue jajanin, ya demi Allah, tar ya, gue traktir. Hari pertama kerja, hari pertama dapat gaji, kena musibah, kecopetan lah, atau mungkin handphonenya hilang lah, segala macam. Kan berarti lebih darurat, ya harus menunaikan itu dulu. Nah, kalau nggak ada handphone gimana? Ya kalau kecopetan gimana, yang bukan rezeki lo, kan bisa jadi gitu. Manusia boleh memaafkan, ya udah emang belum rezeki, tapi apakah janji-janji yang kita gunakan dengan sumpah itu cukup dengan minta maaf sama Allah? Tidak. Dia harus membayar sebuah komitmen dengan bayar denda janji, denda sumpah yang janji-janji atau segala sesuatu yang diiringi dengan kalimat sumpah. Apa dendanya? Itu ada dalam surat 5, surat Al-Maidah, ayat yang ke-89. Ya, biasanya ada kalanya menggunakan juga tindakan pengguguran dosa untuk taubat ya. Itu membayar denda, membayar kafarat. Ini di ayat yang ayat 89 surat Al-Maidah. Allah menyuruhnya bagi pelanggar disuruh memberi makan berapa? 10 orang miskin. 10 orang miskin, atau merdekakan budak. Memberi keluarganya makan. Ya, keluarga, atau memberi pakaian, kan gitu kan? Iya. Kalau tidak, ya memerdekakan budak. Atau kalau nggak bisa juga puasa berapa hari? 3 hari. Ini dikuatkan dengan para ulama, 3 hari di sini ada kata-kata yang ditambahkan adalah 3 hari berturut-turut. Nah itu dia. Jangan sampai ada satu kasus, Bu, saya diundang acara resepsi teman, terus saya berhalangan hadir, padahal saya udah janji. Itu saya bayar denda nggak, Bu? Tadi dulu saya bilang, ketika kamu berhalangan hadir, waktu janji pertama kali, kamu pakai sumpah nggak? Itu dia, Bu. Saya pakai sumpah kan gitu. Biasalah teman-teman kadang gitu. Yang bener nih, fix nggak datang? Iya, gue datang. Kalau begitu sih, insya Allah gue datang. Nah, orang Indonesia kadang bilangnya, insya Allah mah masih 50-50. Astagfirullahalazim. Padahal insya Allah itu bukan untuk hal yang kita sudah nawa itu nggak mau datang. Nggak boleh, dosa. Ya, kita janji nggak pakai insya Allah, dosa. Kita memang udah niat nggak menunaikan janji, niat nggak mau datang, pakai insya Allah, dosa. Kenapa dosa? Allah tidak pernah ingkar janji. Tega-teganya kamu
udah niat ingin mengingkari janji dengan pakai insya Allah, Allah berkehendak, apakah Allah berkehendak orang itu mengingkari janji? Kan enggak. Terus kalau memang masih belum yakin atau enggak janji, ya bilang enggak janji. Nanti saya perhitungkan dulu, nanti saya lihat dulu. Tapi kalau kita udah bilang insya Allah, berarti kita udah merencanakan. Tinggal nanti Allah yang menentukan. Tapi kita nggak boleh menggunakan kalimat Allah untuk sesuatu yang kita sudah niat untuk kita kita akan ingkari. Nah, masalahnya habis gitu sih Bu teman-teman, kita udah bilang iya insya Allah. Nih insya Allah mana nih? Insya Allahnya orang Islam apa insya Allahnya orang Indonesia? Kalau insya Allahnya orang Indonesia itu kadang-kadang tuh 50-50 ya. Sebab ini undangan tuh terbatas, limited banget. Kalau emang nggak datang, bilang nggak datang karena biar kita tuh kan mesennya jelas. Karena dia merasa nggak dipercaya ya. Wallahi gue datang. Udah niat gue datang insya Allah wallahi. Udahlah. Hari haknya dia itu kesandung, keseleo, jatuh. Ya Allah Bu, benar-benar udah rapi ya, tapi ternyata saya kesandung, keseleo, nggak bisa datang kan. Terus gimana Bu? Ya temanmu nggak apa-apa kamu sampaikan lalu minta maaf. Apalagi dipoto tuh mata kaki kita yang bengkak, dia pasti memaafkan. Ya, dia insya Allah bisa jadi ya Allah udah disiapin nih konsumsinya ya udah deh nanti dikirim deh kan begitu. Tapi Allah nggak bisa karena kalau kamu janji-janjinya pakai sumpah lalu tidak tertunaikan bisa jadi karena memang Allah tidak suka dengan orang yang berjanji pakai sumpah. Makanya kemudian Allah gagalkan. Kenapa? Karena Allah ingin berikan pelajaran kepada kamu, nggak boleh pakai demi Allah, demi Tuhan, wallahi, dan kamu harus menggugurkan dengan membayar denda. Apa dendanya? Memberi makan 10 orang miskin. Ya Allah, tadinya kita mau dapat makan kan, karena kondangan, tapi gara-gara nggak datang, akhirnya malah memberi makan 10 orang miskin. Kalau nggak bisa, ya berarti harus puasa 3 hari berturut-turut. Ini salah satu contohnya. Ada lagi nanti bahasanya yang harus bertaubat itu ngeri. Misalnya orang yang berzina atau orang yang menuduh orang lain berzina, tukang penyebar fitnah ya. Itu nggak cukup dengan istighfar astagfirullahalazim, tidak. Itu dalam surat An-Nur ya. Dalam surat An-Nur di ayat yang kedua bagi pezina yang belum menikah untuk di ayat ini ya mereka harus dicambuk sebanyak 100 kali. Tapi kalau dalam hadis Nabi bagi orang yang sudah menikah tidak cukup dengan dicambuk tapi harus dirajam ya sampai mati ya. Sampai mati. Nggak boleh cuman sampai tobat, enggak, sampai dia tidak lagi bisa bilang tobat. Nah, itu bagi yang pezina, ngeri nauzubillahi. Sedangkan yang lebih dikhawatirkan ini nih para mulut-mulut ember yang suka nuduh orang-orang itu berselingkuh, orang-orang itu ya berzina, tapi dia tidak menghadirkan 4 saksi. Jadi 4 saksi itu nggak mesti 4 orang. Karena nggak mungkin lah yang namanya berzina disaksikan 4 orang. Nggak mungkin ditonton. Jadi kan 4 saksinya itu bukti forensik, bukti CCTV dengan adanya kebersamaan di waktu ini masuk sini kan pokoknya itu ada 4 saksi. Kalau dia tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi, ya maka si pengumpat ini, si penuduh ini, dia taubatnya tidak cukup dengan minta maaf kepada si korban. Tapi dia pun harus dicambuk berapa kali? Ayat yang keempat. Nah, itu kalau pezinanya. Kalau yang ini yang bukan pezina. Yang 80 kali. 80 kali. Dan tidak boleh menjadi saksi. Tuh, ngerinya lagi nih kalau suami-suami yang menuduh istrinya berzina atau tidak mengakui
kehamilan istri menganggap istrinya itu melakukan dengan orang lain. Nah, itu ngeri. Apa yang harus dilakukan kalau memang dia tidak langsung menarik ya, dia tidak langsung menarik, enggak gitu, tapi dia tetap dengan tuduhan itu dan tidak menghadirkan 4 orang saksi. Ya, karena di ayat berikutnya, di ayat yang dari mulai kelima tuh kan ilal ladzina tabu min ba'di dzalika, di ayat yang ke-6. Ya, itu bagi orang-orang yang menuduh istrinya berzina. Ya, maka Allah menyuruh masing-masing nih suami istri kalau kepingin digugurkan dosanya karena saling mengumpat ya, dengan cara bersumpah masing-masing 5 kali. Setiap pasangan sumpah sebanyak 4 kali, yaitu sumpah melaknat. Misalnya kata suami, demi Allah kamu berzina kepada istri, maka laknat Allah untuk kamu. Laknat Allah untuk kamu sampai 4 kali. Istri juga balas, demi Allah saya nggak berzina. Ini anakmu, aku istri yang setia, maka laknat Allah untuk kamu. Itu 4 kali. Nah, wal khamisatu ayat yang ke 9 dan ke 10-nya. Wal khamisatu, sumpah yang kelima, mereka harus siap berani makan sumpah. Jadi balik sumpahnya. Kalau ternyata kata suami, aku salah, istrinya nggak berzina, ya, itu anaknya, ya maka laknat yang tadi suami lempar ke istri akan balik ke suami. Istri juga begitu. Ya, kalau ternyata dia memang berzina tapi malu, takut ketahuan, ya dengan demikian laknat yang tadi dilempar ke suami akan balik ke istri. Dan ayat yang ke-10 inilah bentuk taubat. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Allah Maha penerima taubat lagi bijaksana. Nah, artinya ketika taubat itu biasanya menggunakan ayat-ayat efek jerak, ayat-ayat hukum. Puasa juga begitu dengan kodok bagi yang meninggalkan puasa tanpa karena unsur sakit yang berketerusan. Kalau sakit berketerusan, hamil, menyusui, orang tua, masih diperbolehkan dengan membayar fidyah. Nah, adanya komitmen ini menunjukkan kalau dosa-dosa itu harus dibayarkan dengan taubat. Ya, kira-kira inilah yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi tegang ya, Bu Met ya? Iya, banyak dosa ya Bu, ya Masya Allah. Bukan, materinya, aduh, ini closingnya kok serem banget. Saya tadi lagi nyari-nyari biar closingnya nggak serem, tapi kok nggak ketemu, udahlah. Ya moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan, karena alhamdulillahnya, bukan alhamdulillah ya, mungkin nanti ada yang nanya, Bu gimana kalau di Indonesia? Nah, di Indonesia kan nggak tertegak hukum taubat yang ada efek jerak, nggak bisa dilakukan secara personal. Ya, harus ada payung hukum. Kalau nggak ada payung hukum, jangan pernah desak ustadz atau ustazahnya untuk menegakkan. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya pernah, mungkin saking ibu itu takut ya dengan dosa, dia sampai malam-malam tuh dini hari itu bilang sama saya, Bu, kan kita biasa kalau ditelepon dini hari itu kan berpikir pasti ada yang urgen kan, ada yang penting. Udah saya bilang ada apa gitu kan. Ya, Bu tolong Bu, saya nggak bisa tidur. Saya terngiang-ngiang deh dengan taubat dan saya kepingin taubat. Saya pernah punya dosa, ya saya pernah main belakang lah dengan orang lain padahal masih punya suami. Alhamdulillah suami saya nggak tahu, sampai selama ini suami saya nggak tahu. Ya suami saya baik, ya saking baiknya itu tadi nggak curiga sama si istri. Ya saya berzina, saya kepingin taubat. Udah Bu, daripada nanti saya di akhirat nyangkut ya dosa dengan zina dosa besar ini, saya ikhlas, saya ridho, saya siap
dirajam sama ibu. Saya bilang, hah? Dirajam sama saya? Saya bilang gitu kan. Iya Bu, saya ikhlas Bu. Matu. Udah pagi hari, siang Saya masuk hari, penjara. akan datang 2 mobil ambulan, bawa mayat ibu, satu lagi ternyata tamhuha, hujani keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan setiap kita ingat dosa itu. Setiap ngelihat suaminya, perlu saya cerita nggak Bu? Nah ini kembali kepada kondisi manfaat dan mudorot. Kalau ternyata memang suami tidak tahu, bisa jadi Allah tutupi. Tapi jangan lupa, jangan merasa di zona aman. Perbanyaklah kebaikan. Misalnya Pak, makin sayang sama suami, makin hormati beliau, makin peduli dengan keluarganya. Karena itulah yang bisa kita lakukan, hujani keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah tamhuha, Allah hapus. Bisa jadi selama ini Allah tutup aib ibu di depan suami karena Allah berikan kesempatan kepada ibu untuk lebih bakti sama suami. Karena ketika suatu saat Allah buka aibnya, bisa jadi nggak cuma ibu yang hancur hatinya, keluarga besar, anak-anak kan juga seperti itu. Nah sekarang udah ibu hujani, jadi ibu gak usah ke rumah saya untuk dirajam. Karena saya masih kepingin hidup untuk mendampingi suami dan anak-anak saya. Nah, jadi begitulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Bu Met. Ya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru berasa nih Bu, bener ya. Terakhir yang pasti Bu bilang itu kenyataan banget gitu dalam kesehari-harian kita mungkin kalau di Indonesia gitu ya, mungkin ada yang either suami nyeleweng atau istri yang nyeleweng gitu ya. Tapi itu berarti bisa jadi hukum hukum rajamnya kan nggak dirajam karena nggak ada peraturan di Indonesia seperti itu. Berarti kalau dia balas dengan kebaikan, dia bertobat tuh udah otomatis itu tidak akan ada lagi hukum Allah berarti nantinya Ibu ya. Ya itu dia Rasulullah yang menyebutkan ittabi sayyi'atul hasanata tamhuha. Ya karena Ganti memang dengan segala kebaikan. moga-moga makin kita diberi kesempatan hidup, makin ingat dosa itu berarti Allah makin sayang sama kita untuk berubah. Ya kan soalnya kalau dihukum rajam kan semua orang tahu jadinya. Iya. Lebih parah ya sebenarnya ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Ustazah, kebetulan tadi siang itu juga sebenarnya sempat ada kajian yang dengan tema yang kurang lebih sama. Dan untuk puasa itu, Ustadznya memang mengatakan bahwa 3 hari itu bisa berlaku tidak juga berlaku berturut-turut gitu loh Bu Ustazah. Mohon penjelasannya Bu Ustazah. Ya, jazakumullah khair. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, akhirnya ada penafsiran yang menyebut ini ada yang dimansuh dalam rosemnya, dalam tulisannya, yang harusnya disebutkan dengan mutatabi'aini, 3 hari yang berturut-turut. Tapi sekali lagi, ketika dalam kondisi adanya perbedaan nasih dan mansuh dalam hukum-hukum syariat, terbuka terjadinya khilafiyah. Ya, khilafiyah yang tetap menganggap oh iya ini karena ada yang terhapus mutatabi'ain. Berarti kenapa terhapus mutatabi'ain? Kenapa harus pakai mutatabi'ain? Karena di surat Al-Mujadilah di ayat tentang tentang zihar itu ya, puasa 2 bulan itu disebutkan kalau untuk kafarat itu mutatabi'aini 2 bulan berturut-turut. Maka ini pun 3 bulan berturut-turut. Ini pendapat yang menggunakan kalimat mutatabi'ain berturut-turut. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, ini 3 hari. Nah sekarang dalam perselisihan ini tidak ada kontroversi yang menyebabkan jadi dosa atau tidak dosa. Ya kembali kepada komitmen mau bayar kefarat sumpah aja itu udah
acung jempol deh udah hebat banget. Karena banyak juga nih Bu Dini yang malah memberikan alasannya gini, alhamdulillah Ustazah saya kan waktu itu belum tahu. Kalau belum tahu kan berarti nggak dosa. Kalau udah tahu baru dosa. Ada juga yang bilang begitu. Iya, iya, iya. Begitu Bu Didi. Iya, iya Bu Ustazah. Terima kasih. Sama-sama. Oke, makasih Din. Ada lagi? Ibu, kalau nggak ada saya nanya deh. Ibu, saya mau tanya nih. Tadi kan banyak ya doa ya kalau kita lihat dalam Al-Quran gitu ya tentang taubat. Kan sifat salah satu nama Allah tuh yang tadi bilang apa? Ghafur sama Afu gitu ya. Nah, terus tapi kalau dalam Quran tuh banyak sekali doa-doa tuh yang menggunakan kata Rabbana gitu loh. Jadi Rabbana zalamna anfusana misalnya, atau la ilaha illa anta, tapi tanpa menyebutkan ya Ghafur ya Afu gitu. Jadi itu sebenarnya ada keutamaan nggak sih Bu, bahwa kita sebaiknya karena saya dengar tuh memang sebaiknya kalau kita itu menggunakan istighfar dalam Al-Quran misalnya ada prioritasnya, tapi saya nggak tahu apakah mungkin saya belum banyak lihat tuh, jarang sekali saya mau tuh ya Afu gitu loh, ya Ghafur gitu, tapi lebih ke Rabbana semua, kebanyakan ke Rabbana kebanyakan ininya gitu loh. Ya, jadi hal yang perlu mungkin kita pelajari dulu, pertama redaksi-redaksi yang tadi saya sampaikan dari para nabi itu redaksi murni karangan nabi. Jadi redaksi yang dibuat oleh nabi ketika dia melakukan kesalahan. Ya itu kan itu redaksinya. Biasalah kayak kita juga begitu. Ya kita kan kalau pas lagi instan melakukan kesalahan yang disebutkan nama Allah. Ya Allah, ya Allah gitu kan. Astagfirullah, ya Allah. Nah, tapi ketika kita berdoa baru deh ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, jadi kalimat para nabi tidak menggunakan kata ya Robbana karena memang tuh instan ketika dia melakukan kesalahan. Itu diabadikan. Itu untuk para nabi. Beda dengan umatnya Nabi Muhammad, beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam beristighfar itu dengan dengan dua metode. Metode yang pertama menggunakan Asmaul Husna, yaitu apa kesalahan yang apa sifat Allah yang ada di dalam Asmaul Husna disesuaikan dengan hajatnya kita. Misalnya kayak di doa misalnya gitu, pezina itu menggunakannya jangan sifat Allah ya Arhamar Rahimin, tapi di ayat yang ke-11 tadi kan ya Tawwab ya Hakim. Ya Maha Penerima Taubat, lagi Maha Hakim, lagi Maha Bijaksana. Ya karena sampai Rasul menyuruh 99 nama itu jika dijaga itu akan memberikan fadilah buat kita. Disesuaikan dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang kedua itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun nabi-nabi tadi punya banyak istighfar yang luar biasa, tapi Rasulullah SAW punya kebiasaan yang beda. Rasulullah salah nggak salah setiap hari merutinkan 100 istighfar. Walaupun para nabi punya banyak istighfar yang luar biasa, tapi istighfar Rasulullah disebut dengan Sayyidul Istighfar. Ya, induknya istighfar yang la ilaha illa anta, bukan Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Itu kan bentuk ketauhidan dulu kepada Allah, pengakuan keesaan Allah, baru ya ini menjadi Sayyidul Istighfar. Jadi bedakan memang sekarang tinggal kita ini dikasih opsi pilihan, mau istighfarnya Nabi instan pas disesuaikan dengan dosanya kita yang mirip-mirip sama Nabi tadi. Nah, gitu kan. Kayak banyak kan ustadz-ustadz kita ini lagi lockdown baca istighfar Nabi Yunus kan begitu. Karena disesuaikan bisa jadi dosa kita sama dengan kejadiannya dengan Nabi Yunus. Tapi dosa atau enggak dosa, ya kita harus selalu merutinkan sunnahnya Rasul istighfar 100 kali.
Begitu sih Oke, Bu Meda. iya. Terima kasih Bu. Ada Sama-sama. lagi pertanyaan? Assalamualaikum, mau tanya dong Bu Ustazah. Boleh. Silakan Holin. Eh, pernah dulu dengar tentang adab-adab berdoa. Tapi kadang-kadang suka habis sholat itu berdoanya istilahnya yang gampang-gampang aja. Sebelum berdoa, apakah memang kita maksudnya diharuskan atau diutamakan untuk berterima kasih dulu kepada Allah, terus baru berdoa meminta gitu Bu Ustazah. Kalau ayat tentang doa itu kan ayat yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Contoh nih, kenapa memulai doa? Kenapa memulai doa? Itu kan dengan menyebut nama Allah dulu ya. Di dalam surat Al-A'raf, surat 7, ayat 180. Allah menyuruh kita ketika berdoa, jangan cuman ingat nama Allah cuman satu, yaitu Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah aja jangan. Allah menginginkan. Allah itu punya banyak nama. Walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Fada'uhu biha. Gunakan nama-nama Allah ketika kalian berdoa. Itulah yang akhirnya para ulama menjadikan adab dalam berdoa mulai dulu dengan memanggil Allah. Kan begitu, Ujian manggil ya, Allah. memuji Allah. Ya, memuji Allah. Ya kayak kita deh. Coba kalau anak kita lagi kepengen sesuatu tapi kayaknya ibunya gak bakalan ngasih kecuali dibujuk. Nggak mungkin dia manggil cuman bun, mah, enggak. Paling ya lebay deh. Mama cantik deh. Yang pasti kan gitu. Ya dengan rayuan-rayuan gombalnya kan gitu. Nah, Allah juga atau dipijit dulu gitu ya Bu. Nah, itu dia. Ya melakukan banyak kalau dipijit-pijit dulu berarti itu menggunakan istilah pakai wasilah. Amal soleh ya. Ya, pakai wasilah. Itu boleh pakai wasilah, tapi wasilah itu jangan di awal niat. Saya mau puasa biar dapat ini. Enggak. Ya, saya mau zakat saya mau sedekah nyantunin yatim biar dapat ini, jangan. Ya seperti kita deh, anak kita bilang gini, "Ma, aku pijitin ya, tapi habis gitu aku beliin komputer ya." Kira-kira dikasih enggak? Gak usah, pegel, gitu kan. Tapi kalau kita udah dipijitin, kita udah berasa nih kayaknya nih anak ada maunya nih. Tapi dia kan ngerayunya itu. Ya ibu tuh sebenarnya nggak kepengen ngasih, tapi karena nggak tega, dia ngerayu, dia udah cuci piring, pokoknya dia melakukan dulu, udah selesai. Kita udah berasa deh dia pasti ada maunya. Begitu udah selesai baru, "Ma, tadi kan aku gini, baru kan apa-apa tapi karena nggak tega." Nah, wasilah begitu. Beramal dulu kayak pemuda yang yang berada di dalam goa itu. Ya, dia kan menggunakan wasilah setelah selesai dulu melakukan 3 amal. Pemuda yang pertama yang dia tidak jadi berzina setelah membebaskan hutang seseorang. Udah berkurang, kayaknya ada yang lepas lagi. Ya. Din, suaranya tolong dimatiin. Maaf. Nggak apa-apa. Terus yang kedua kan seorang pemuda lagi yang dia bakti sama ibunya. Terus yang ketiga kan yang dia menjaga amanah susu ya gaji. Kayak susu kan tadi yang ibunya. Ibunya ya. Yang ketiga tuh yang gaji karyawannya belum diambil, disimpan, dibeliin. Bisa diserahin semuanya ya. Ya baru kan dia bilang, "Ya Allah, aku melakukan semua itu karena mencari ridhomu. Kalau engkau sudah ridho, maka tolonglah aku." Nah itu wasilah tuh. Oh berarti dia melakukan semua itu, Allah suka. Nah itu pakai wasilah dalam berdoa. Nah namun ada lagi nih surat Al-Baqarah ayat 186, salah satu dari ayat-ayat rangkaian Ramadan. Itu ketika berdoa yang Allah minta adabnya lagi adalah
mintanya langsung sama Allah, jangan pakai perantara. Ya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa jika diminta. Jadi jangan menggunakan sifat Allah Maha Tahu. Ya, kita butuh nih sama Allah tapi kita nggak doa. Kenapa? Allah Maha Tahu. Jangan gunakan sifat Allah Maha Tahu ketika berdoa. Allah Maha Tahu. Allah juga tahu situ kan mau tapi nggak ngomong. Tapi diungkapkan doanya. Diminta doanya. Sampai ada seorang sahabat, ya Rasulullah, gimana sih aku kepingin apa yang Allah berikan kepadamu, Allah berikan juga kepadaku. Apa yang Allah lindungi dari kamu, Allah lindungi juga dari aku. Tapi doanya Rasul banyak banget. Nah sahabat ini kepengen pokoknya apa yang Rasul minta aku juga dapat deh. Karena diajarkan sama Rasul. Kalau gitu kamu minta aja. Allahumma inni as'aluka masa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad. Ya Allah aku minta kepadamu apa yang telah diminta oleh nabimu. Wa na'udzubika masta'adza bihi nabiyyuka Muhammad. Dan aku berlindung kepadamu dari apa yang nabimu juga berlindung darinya. Itu ada redaksinya. Jangan bilang, ya Allah Maha tahu deh. Allah tahu segala-galanya. Gak usah pakai diminta. Allah juga tahu kan ya Allah. Jangan. Harus diungkapkan. Apa permintaan kita. Nah setelah itu, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Setelah itu harus yakin. Jangan sampai, aduh kayaknya gak dikabulin nih. Aduh kayaknya, kalau Allah sudah tidak dipercaya, Allah sudah disuuzonkan, Allah nggak akan memberikan kepada kita. Nah, begitu kira-kira Bu Khalin. Iya, terima kasih Bu Ustazah. Ustazah, tadi tuh Hadir. pengen komen tapi terus ada suara Mas. Jadi kan yang dibilang kayak misalnya kita nazar gitu kan, itu baru yang namanya bergen yang dibilang orang kikir itu ya Bu Ustazah kan. Kayak kita mau punya keinginan, punya mau sesuatu, terus kalau saya dapat nanti saya akan memberikan ini ya Allah gitu kan. Nah terus kalau misalnya dengan wasilah bagaimana dengan kalau misalnya ada term bersedekah, tapi bersedekahnya karena kita emang ingin sesuatu juga gitu, itu kan wasilah juga ya, maksudnya ya menyogok Allah ya, maksudnya gimana nih Bu Ustazah? Wasilah jangan di awal. Kalau di awal itu kan niat. Jadi kalau di awal niat lillahi ta'ala. Ya Allah saya melakukan ini ikhlas karena Allah. Kalau saya mencoba untuk menata hati ya biar semuanya ikhlas, itu kan harus proses, harus belajar. Kita tuh biar ikhlas itu harus belajar. Nah kalau saya belajar untuk menata hati itu dengan ikrar yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim yang lalu diabadikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang saya ajarkan kepada anak-anak saya dari kecil. Yaitu kalau setiap pagi, ayo kalian berikrar kepada Allah. Apa ikrarnya? Inna sholati. Ya Allah, aku persembahkan hari ini sholatku. Wa nusuki, semua ibadahku. Wa mahyaya, hidupku sampai mamatiku. Lillahi rabbil alamin. Semua untuk Engkau. Itu niatnya lillahi ta'ala. La syarikalahu. Ya Allah, aku tidak akan pernah mensekutukanmu. Wa bidzalika umirtu, karena itu yang Engkau perintahkan kepadaku. Wa ana. Coba lanjutannya apa? Minal Wa ana. muslimin. Kalau saya bukan wa ana minal muslimin. Oh salah. Sebenarnya sih bukan salah. Saya kepingin idealis. Maksudnya idealis itu saya nggak mau. Kalau minal muslimin berarti kita hanya golongan. Golongan itu ada di awal, tengah, dan akhir. Tapi soal keikhlasan, kita kepingin menjadi orang yang selalu duluan. Dan itu diajarkan dalam surat Al-An'am. Doanya adalah wa ana awwalul muslimin. Orang-orang Surat awal, 6 ayat orang awal ya. Iya 162 sampai 162 apa 163 ya. Coba saya lihat. Di ayat 16 Al-An'am. 162 163. Walaupun kita bukan siapa-siapa, bukan kiai, bukan nyai, bukan ustadz, bukan ustazah, bukan siapapun, tapi ya Allah soal ikhlas kita harus menjadi orang yang paling utama. Dan jadi itu ikrarnya 116 163 ya ikrarnya. Iya, Bu, ya? ikrar. Okay. Karena Allah yang mengatakan kul, katakanlah. Ya.
ya wa ana awal muslimin. Itu saya tanamkan kepada anak saya dari kecil sambil biasa kan kalau sekolah kan kita yang nganter. Walaupun anak sih awalnya protes, Umi itu kan doa mau sholat agar kita kalau suka lupa kan kita niat karena Allah kan. Nah berharap dengan ikrar ini apapun yang kita lakukan karena Allah, sedekah karena Allah. Ya, jangan karena pengen ini pengen itu, karena Allah dulu. Kalau kamu udah selesai melakukan itu, ya, wasilah itu adanya di belakang. Udah selesaikan dulu. Udah selesai ikhlas infaknya karena Allah, udah selesai menyantuni anak yatimnya karena Allah, baru ya setelah selesai itu kan Allah hanya menerima amal kalau ikhlas. Innama amalu bin niat. Udah selesai baru ya Allah, aku tadi telah menyantuni anak yatim. Kalau engkau ridho dengan apa yang aku lakukan, aku mohon ya Allah agar engkau mudahkan urusanku ini dan itu. Begitu. Nah bedanya kalau nanti menyogok Allah dengan istilah nazar, berarti kan dengan wallahi, dengan saya nazar. Ya, kalau wasilah itu nyogok jika memang saya mau sedekah anak yatim biar dapat ini berarti inamal a'malunya ya bin niatnya karena ya ya biar karena itu. Jadi bedanya sih begitu. Ya Bu Dini. Jadi sebenarnya yang penting ahmal biniat dulu, tapi nanti redaksinya baru nanti ditambah gitu kali Ibu ya. Setelah selesai pokoknya. Setelah selesai baru kita niatin untuk ininya apa gitu. Itulah wasilah ya. Itu kan yang diabadikan dalam hadisnya Rasulullah kisah 3 pemuda tadi. Iya. Tapi bukan wasilah Abdul Qadir Jailani itu Pak Ustaz. Itu sebenarnya Abdul Qadir Jailani ini orang soleh. Betul Ustazah. Awalnya cuma biasa orang Indonesia lah. Tapi karena udah meninggal terus itu ya Ustazah ya dipanggil-panggil. Dia aja lagi dia aja lagi cari jalan ya buat. Betul. Sama aja kayak Lata Uzza juga gitu kan awalnya. Iya betul. Oke. Baik, ada tambahan teman-teman, ada pertanyaan sebelum kita tutup kajian kita hari ini? Ada. Yap, siapa? Oh, ya. Ri, silakan Ri. Iya. Ustazah, kalau untuk kan pernah baca ya ada taubat tuh ada taubat mutlak sama muqayyad. Terus kalau untuk taubat mutlak itu kan yang ke semua dosa tuh. Jadi apakah taubat mutlak itu cukup dengan yang kita istighfar setiap hari, baca zikir pagi petang yang ada istighfar inti istighfar tadi. Lalu dan kalau yang muqayyad itu seperti yang orang melakukan maksiat, jadi dia Rasulullah maksum, Rasulullah SAW dijaga dari segala hal-hal yang sifatnya dosa besar. Rasulullah udah dijamin masuk surga, tapi ternyata Rasulullah selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah selalu banyak melakukan kebaikan-kebaikan untuk menggugurkan hal-hal yang kurang-kurang ya dari perbuatan-perbuatan Rasulullah. Rasul aja begitu, apalagi kita kan begitu. Iya. Jadi harus tiap hari sholat tobat. Kalau babnya sholat tobat ini adalah salah satu rangkaian orang-orang yang memang menginginkan untuk mencari momen yang terbaik dalam berdoa adalah di waktu sholat. Itu mau tiap hari, mau enggak, yang penting jangan dijadikan wajib. Kalau dijadikan wajib nanti jatuhnya Iya itu dia. Gitu. Enaknya itu bertobat atau sholat hajat itu di momen-momen yang pas waktu perasaan kita perasaan kita sesuai dengan punya dosa banget. Jadi kalau sholat taubat kapan bagusnya? Di saat kita merasa berdosa. Sholat istikharah kapan waktunya? Enaknya di saat kita memang lagi butuh pilihan dari Allah. Ya, karena kalau dirutinin tiap hari tapi nggak punya roh, akhirnya begitu-begitu aja. Oke. Jazakillah khair Ustazah.
Baik, ada lagi? Mau tanya lagi dong sebentar. Siapa nih? Oh, Holin, silakan. Holin. Tadi Bu Ustazah bilang kita sholat taubat, ya maksudnya ada saat-saatnya gitu. Terus kita melakukan satu dosa, terus kita sholat taubat, terus dilakukan lagi itu gimana tuh Bu Ustazah? Ya namanya penyakit, ada kambuh harian, ada kambuh mingguan, ada kambuh bulanan, kan begitu. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita istiqomah. Ya, agar kita kan nggak pernah tahu kapan ajal itu tiba. Ya, itulah kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita ya adanya taubat, karena Allah tahu banget manusia itu kadang naik turun, pas inget sadar, pas lupa ya begitu deh. Namun jangan lupa di saat kita sedang terpuruk, disitulah kemudian kita bertaubat, minta maaf, berarti moga-moga Allah masih peduli sama kita. Yang saya khawatirkan adalah ketika kita berbuat maksiat, lalu Allah nggak peduli, berarti Allah sudah memalingkan wajahnya kepada kita. Begitu. Intinya maaf, mencoba untuk Ustazah. istiqomah. Siap. Gitu ya. Kalau orang yang murtad gimana? Misalnya ya dia murtad, habis itu dia masuk Islam lagi, dia bertobat, terus dia murtad lagi, itu berapa kali ya maksimal ada nggak ya hadis yang bilang gitu? Kalau bicara soal kesalahan yang berkali-kali, memang dari mulai kisahnya nabi-nabi sampai kisahnya Nabi Muhammad di warning hanya 3 kali. Kayak Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kesalahannya itu hanya diberi kesempatan 3 kali. Setelah itu apa kata Nabi pergi. Disuruh pergi. Ada firokum baini wa bainak, bye-bye, ya kan? Nah, kalau Nabi Muhammad juga begitu. Ya berarti apa? Wailaka, celaka kamu. Nah, itu jadi batasannya adalah 3 kali. 3 kali. Berarti sama dengan kalau orang minum alkohol gitu-gitu ya, sama aja 3 kali. Baik. Nah itu soalnya buat teman ada. Kasih Ustazah. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ustazah nggak bilang loh, Ri, 3 kali. Hah? Apa? Ustazah nggak bilang loh 3 kali. Nanti aku kasih tahu. Maksudnya minum alkohol gitu. Tapi kan bukan tapi. Ini pengakuan. Ya, Olin minum alkohol. Tapi tidak sampai mabuk, cuma yang kayak 1 gelas gitu. Karena waktu itu baca minum yang tidak memabukkan. Jadi kalau nggak mabuk, nggak apa-apa dong. Sebab begini, yang perlu kita perhatikan adalah semua yang terlanjur masuk ke dalam tenggorokan kita, itu kan jadi darah daging. Mau sedikit kek, mau banyak kek, itu kan akhirnya melekat di dalam darah daging kita. Nah, nanti akan ditanya ya, kalau sesuatu yang sifatnya kita sudah sadari dan itu minta maaf, ya moga-moga Allah ampuni. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang masih ngeyel, masalahnya tuh darah daging itu kan akan terus nempel di dalam tubuh kita, dan itu kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban. Oke. Jadi takutnya nanti kan ajal kan bisa kapan aja. Takutnya saat kita berbuat sesuatu yang tidak baik, disitulah ajal kita dipanggil. Takutnya jadinya bukannya husnul khotimah ya. Sebab nanti di akhirat itu yang jadi saksi nggak cuma orang lain, itu ada dalam surat Fussilat 41 di ayat yang ke-9. Semua waqalu lijuldim, kulit kita, tubuh kita itu semua akan menjadi saksi. Lima syahidtum alaina, sampai kita ngomel sama tubuh kita sendiri. Kenapa kamu menjadi saksi atas apa yang kamu lakukan? Apa kata kulit-kulit kita? Mumpung Allah kasih kesempatan kita ngomong. Kan gitu. Jadi lebih baik kita nyari aman kan. Mau diwawancara aja kita deg-degan gitu kan. Baik, sudah 4:20. Kita tutup udah sampai 3:30 ya? Oh, di sini udah mau 4:30 Ibu. 4:30 ya. Masya Allah. Insya Allah kita sambung Selasa depan ya, Ustazah ya.
siap. Baik, jazakillah khair Ustazah. Mudah-mudahan Mbak Khair, kita Ustazah. menjadi hamba-hamba Allah yang selalu beristighfar dan selalu bertobat jika kita melakukan suatu dosa besar, insya Allah. Amin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khair Ustazah, sampai ketemu Jazakillah khair, Selasa Ustazah. depan. Jazakillah khair Ustazah. Iya, Bu.